Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan sekelompok orang yang akan menghabisi sosok sejarawan atau pimpinan Ashikaga, secara spesifik bernama Ashikaga Yoshiteru yang merupakan kaisar ke-13 dari klan Ashikaga. Alasan Ashikaga dihabisi adalah karena tim Retrograde Army atau disingkat dengan TRA ingin mengganggu jalannya sejarah politik di Kyoto, yaitu menghapus sosok pemimpin penting yang bisa mengubah sejarah dalam sejarah Jepang tersebut, yang tak lain adalah jika kelompok ini adalah anggota dari TRA, yang pada akhirnya Ashikaga pun berhasil tewas dalam penyerangan di malam itu, yang kemudian setelah ia tewas, sebuah topeng misterius pun yang digantung di dinding rumah Ashikaga saat ini lalu bangkit, seolah-olah jiwa Ashikaga merasuk ke dalam topeng tersebut, yang rupanya para anggota TRA sengaja ingin menjadikan Ashikaga untuk mengubah sejarah itu sendiri, dikarenakan nantinya dengan kekuatan dari anggota TRA juga teknik berpedang Ashikaga, maka sejarah akan dapat untuk mereka ubah sesuka hati mereka. Kini Ashikaga pun kembali dapat bangkit dan bersemayam di balik topeng tersebut, serta tak hanya itu, para penduduk Kyoto juga sepakat untuk menjuluki Ashikaga dengan julukan pembantai jalanan. Di tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah kuil terbengkalai di tengah hutan, para anggota TRA pun kembali mengirimkan beberapa pasukannya untuk menyerang unit pertama. Di sana Higekiri, juga adiknya Hizamaru, serta juga Odente. Mereka bertiga bersiap dan menebas habis seluruh anggota TRA yang muncul. Dan pada akhirnya, para kelompok TRA ini pun bukan tandingan bagi unit pertama, dikarenakan kemampuan mereka yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan unit kedua. Akan tetapi, salah seorang anggota dari unit pertama pun mengalami kesulitan sewaktu harus menghadapi sosok iblis pengubah sejarah, dikarenakan sosok yang ia hadapi adalah Otachi yang merupakan iblis pengubah sejarah paling kuat yang saat ini harus dihadapi oleh Honabemi. Untungnya, sewaktu pedang katana Otachi hendak menebas Honabemi, di sana pedang katana milik Mikazuki pun sudah ada dan Mikazuki berhasil menahan serangan tersebut. Kemudian Mikazuki memerintahkan Yaman Bagiri untuk langsung mengeksekusi Otachi. Setelah pertarungan tersebut telah berakhir, Konosuke pun lalu datang, yang kemudian Konosuke pun memberitahu pada semua tim satu jika saat ini ada sesuatu yang sangat berbahaya, dan Konosuke meminta mereka untuk ikut dengannya. Sesampainya di sana, seluruh anggota dari unit satu pun terkejut karena faktanya banyak orang-orang tak berdosa telah tewas secara misterius, namun tubuhnya masih hangat, yang itu artinya menurut kapten dari tim 1, yaitu Yaman Bagiri, jika mereka semua belum lama terbunuh. Dan itu artinya para pembantainya masih belum jauh di area sekitar sini. Yaman Bagiri kemudian memerintahkan Konosuke untuk mencari tahu sejarah tentang kejadian yang baru saja dialami. Konosuke yang paham segera mengumpulkan beragam bukti yang berhasil ia dapatkan sebelumnya. Konosuke segera berkata pada Yaman Bagiri jika ini adalah arahan yang diterima dari tuannya Saniwa. Keributan dalam jumlah yang tidak bisa diprediksi yang mampu meruntuhkan tempo waktu telah terdeteksi pada tahun 1565, tepatnya di kota Kyoto, tempat di mana mereka berada sekarang. Mendengar hal tersebut, Higekiri lalu berkata pada adiknya Hizamaru jika pasti nantinya para anggota TRA pasukannya berjumlah lebih dari ratusan jumlah, yang itu artinya mereka harus menghadapi mau tidak mau. Tak ingin menimbulkan rasa takut yang berlebihan pada seluruh anggota tim 1. Kemudian Kapten Yaman Bagiri pun segera memerintahkan mereka untuk sebaiknya bergerak dan menyelidiki terlebih dahulu kondisi kota Kyoto saat ini. Dan untuk menyelidiki situasi yang terjadi saat ini, mereka pun memutuskan untuk saling berpencar agar semua informasi lebih cepat untuk mereka dapatkan. Kakak beradik Hizamaru dan juga Higekiri, mereka pun memutuskan langsung ke tempat ibu kota Kyoto. Namun sesampainya di sana, kota yang semula sangat ramai itu pun menjadi sangat sepi, dikarenakan sepertinya menurut Hizamaru jika saat ini ada sebuah teror yang sedang menimpa kota itu.
Sebab melihat ada sosok orang asing yang tiba di kota mereka, semua penduduk kota pun nampaknya sangat takut dan enggan keluar rumah. Mereka lebih memilih untuk bersembunyi di dalam rumah dan mengunci rumah mereka rapat-rapat. Lain halnya dengan Odente. Odente di sini berhasil untuk berkomunikasi bersama dengan salah satu penduduk kota, yang dimana akhirnya sebuah informasi pun terkuak. Alasan dari semua orang memilih untuk tidak keluar rumah sekarang. Setelah informasi berhasil didapatkan, Odente pun memberikan sejumlah uang pada orang tersebut terkait informasi yang baru saja ia dapatkan. Lalu Odente pun pergi dan seluruh unit tim 1 pun berkumpul di sebuah sungai. Di sini Odente pun membagikan sebuah informasi yang tadi telah ia dapatkan dari salah satu penduduk kota. Odente berkata, jika satu hal yang membuat warga kota enggan untuk keluar rumah adalah ada sosok samurai yang mengatasnamakan sebagai pembantai jalanan, yang dimana ia selalu keluar siang maupun malam, langsung menebas orang-orang yang ia jumpai saat itu juga. Hal itulah yang membuat semua warga kota menjadi takut untuk keluar rumah. Sadar akan hal itu, Yaman Bagiri pun segera memerintahkan para anggota unit 1 untuk memburu sosok pembantai jalanan tersebut. Namun menurut Mikazuki, ia sangat yakin jika sosok yang menjadi pembantai jalanan tersebut adalah pimpinan Ashikaga, yaitu Ashikaga Yoshisteru, yang merupakan kaisar ke-13 dari klan Ashikaga, dan saat ini ia telah dikuasai oleh para anggota TRA untuk dapat mengubah sejarah yang terjadi di Kyoto pada tahun ini. Seluruh anggota dari unit 1 pun segera bergerak dan mereka pun di sini berpencar agar proses pencarian dari pembantai jalanan tersebut dapat segera untuk ditemukan. Akan tetapi, salah seorang anggota unit 1 yang kelelahan, ia pun memutuskan untuk kembali tempat mereka berasal tadi, yaitu di pinggiran anak sungai, yang siapa sangka di sana Honebami pun bertemu dengan sosok pembantai jalanan yang mereka sedang buru kali ini. Dan di sini mau tak mau, Honebami pun harus berhadapan langsung dengan sosok pembantai jalanan ini, yang kemudian Yaman Bagiri bersama dengan Konosuke pun tiba tepat waktu. Mereka semua pun lalu keheranan di sana melihat sosok makhluk aneh yang berdiri tepat di hadapan mereka, karena mereka belum pernah menjumpai sosok makhluk seperti ini. Namun yang pasti, makhluk ini adalah anggota dari pengubah sejarah yang juga harus segera mereka bantai agar sejarah tidak akan diubah di masa mendatang. Lalu setelah itu, sosok pembantai jalanan ini pun mengeluarkan pedang katana yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian pedang-pedang itu pun berubah menjadi wujud dari makhluk pengubah sejarah seperti yang mereka biasa temui. Yang kemudian di sana juga pembantai jalanan ini pun memilih untuk pergi, dan di sini Yaman Bagiri segera memerintahkan Honobemi untuk mengejarnya. Sementara Yaman Bagiri sendiri akan menghadapi para makhluk-makhluk pengubah sejarah yang berusaha untuk menyerangnya. Dari pengajarannya tersebut, Honobemi pun kini kembali berhadapan langsung bersama dengan sosok pembantai jalanan ini. Namun rupanya di sana, ia pun lagi-lagi tidak melawan, malahan ia melemparkan sebuah pedang katana miliknya. Lalu kemudian pedang itu pun berubah menjadi sosok monster iblis yang sangat mengerikan, yaitu Otachi. Dengan semua teknik berpedangnya, Honobemi pun bermaksud untuk menghadapi Otachi, yang pada akhirnya keberuntungan pun berpihak padanya kali ini. Honobemi berhasil tepat menikam jantung Otachi hingga ia pun tewas. Yang kemudian setelah itu, pembantai jalanan ini pun kembali kabur dan Honobemi kembali untuk mengejarnya. Kembali kepada Yaman Bagiri, di sana seluruh anggota unit 1 pun tiba tepat waktu setelah Yaman Bagiri berhasil mengalahkan seluruh anggota TRA. Dan di sini Konosuke pun segera mengambil sebuah gambar yang tadi ia dapatkan terkait sosok dari pembantai jalanan. Namun berdasarkan semua informasi yang didapat dari benteng, tidak ada satu informasi pun yang mengetahui siapakah sosok ini. Dikarenakan tidak memiliki informasi apapun, Yaman Bagiri pun segera kembali menyuruh Konosuke untuk mengeluarkan peta di
di manakah sosok ini pergi, yang dimana kali ini ia pun khawatir dengan keselamatan dari anggotanya, yaitu Honobami. Dan setelah Konosuke mengecek peta tersebut, pada akhirnya ia pun berkata jika posisi dari sosok itu saat ini ada di sebuah istana yang bernama Istana Nijo. Di sini Mikayuki pun nampaknya sangat familiar dengan nama Istana Mijo, karena itu adalah tempat kediaman dari Ashikaga Yoshiteru. Mikazuki segera menyuruh agar semua anggota sebaiknya sekarang cepat bergerak demi keselamatan dari Honobami di tempat itu. Sementara itu, Honobami sendiri saat ini nampaknya sangat terkejut karena ia melihat di hadapannya begitu banyak penangkat tanah yang tertancap ke tanah, yang kemudian pembantai jalanan itu pun membangkitkan penangkat tanah itu menjadi para pengubah sejarah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Di tengah kebingungan dari Honobami tersebut, untungnya seluruh anggota unit 1 pun tiba di sana tepat waktu. Mereka pun segera membantu Honobami dan menghadapi para pengubah sejarah yang jumlahnya tidak sedikit. Dan di sini mereka juga bingung kenapa sosok itu dapat membangkitkan para pengubah sejarah dalam jumlah yang luar biasa seperti sekarang. Namun tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka pun segera memutuskan untuk melakukan sebuah pertarungan yang sengit. Kemudian Honobami, Mikazuki, dan juga Yaman Bagiri, mereka semua pun terkejut sewaktu melihat sebuah makhluk besar yang berdiri tepat di hadapan mereka, yang ternyata itu adalah pasukan para sejarah yang menyatukan diri mereka sehingga menjadi sosok Lord yang sangat menyeramkan sekali. Dan di sini Mikazuki pun berkata pada Honobami dan juga Yaman Bagiri agar sebaiknya mereka langsung menghabisi saja dan menyerang sosok makhluk pembantai jalanan, sementara Mikazuki yang akan menghadapi sosok Lord ini. Di awal pertarungan, Mikazuki pun berhasil untuk menebas sosok Lord ini, akan tetapi keanehan pun terjadi karena faktanya sosok ini berhasil untuk meregenerasi tubuhnya begitu cepat sehingga luka yang tadinya terbuka kembali tertutup dan seketika itu pun menjadi hilang. Namun untungnya di lain tempat, Yaman Bagiri bersama dengan Honobami pun berhasil menghabisi pembantai jalanan, dan seketika itu juga kekuatan dari para pengubah sejarah pun menjadi hilang. Keesokan paginya, Yaman Bagiri pun bersiap mengajak seluruh anggota unit 1 untuk berbelanja di pasar di kota itu, yang dimana Kyoto saat ini telah lumpuh ekonominya. Juga banyak orang yang kelaparan dikarenakan mereka hanya mengurung diri di dalam rumah saja akibat teror yang diakibatkan oleh sosok pembantai jalanan. Mereka pun sangat kompak untuk membeli bahan baku karena mereka akan memasak makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Singkat waktu, masakan itu pun telah siap dan kini mereka pun langsung membagi-bagikannya kepada orang-orang yang sangat kelaparan karena menahan lapar semenjak beberapa hari belakangan ini. Banyak makanan yang mereka masak di hari itu, dari sup hingga ikan bakar atau makanan yang lainnya. Semua warga kota pun nampaknya sangat senang dan antusias karena pemberian makanan tersebut hingga mereka pun dapat kenyang kembali. Di sana, melihat banyaknya orang, Honobami pun terfokus pada seorang wanita tua yang terus saja menangis tiada henti dari tadi. Hal itu dikarenakan karena suaminya saat ini telah meninggal dan juga putra sulungnya juga telah meninggal, hingga ia pun hanya hidup berdua bersama dengan putra bungsunya saja. Semata-mata semua itu karena ulah dari para pengubah sejarah. Honobami pun sangat sedih dan marah pada dirinya sendiri. Kenapa ia tidak bisa melindungi orang-orang ini sehingga banyak korban yang berjatuhan. Yaman Bagiri yang melihat sikap dari Honegami tersebut langsung menasihatinya. Yaman Bagiri berkata, "Sudahlah, jangan terlalu menyesali takdir yang sudah terjadi, karena sesuatu itu sudah terjadi dan tidak akan pernah bisa untuk kembali terulang." Honobami pun sedikit paham dengan semua itu.
Di benteng saat ini, Saniwa pun sedang mengecek hasil pekerjaan dari unit pertama bersama dengan Konosuke. Di sana Saniwa memuji dengan kehebatan dari unit pertama yang dirasa tugas itu sangat mustahil, namun mereka dapat membereskannya dengan sangat baik. Saniwa juga berkata pada Konosuke jika ia juga sudah melihat hasil kiriman kerja dari unit kedua yang dikirimkan oleh Konosuke beserta dengan video yang ada. Tapi di sini Saniwa pun berkata pada Konosuke jika ia sedikit khawatir terkait pekerjaan dari unit kedua. Walau memang faktanya mereka telah melindungi sejarah, tapi sejarah yang mereka lindungi hanyalah sebagian kecil saja, mungkin hanya 10% dari 100% sejarah yang harus mereka lindungi dengan baik. Hal itulah yang membuat Saniwa menjadi cemas akan dampak yang akan ditimbulkan pada masa depan nanti. Mendengar ucapan tersebut keluar langsung dari mulut tuannya. Di sini Konosuke pun menjadi bingung dan juga sangat bersedih atas kegagalan dari unit kedua. Ia pun mencoba menjelaskan pada Saniwa sedetail mungkin karena Konosuke yang ada di sana juga. Jika pada saat itu unit kedua telah bertarung habis-habisan, berjuang sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka demi dapat untuk melindungi sejarah dengan sangat baik. Tapi nyatanya hasilnya pun belum bisa untuk memenuhi kemauan dari Saniwa. Saniwa yang mendengar hal tersebut ia pun tersenyum. Kemudian ia berkata, "Nampaknya kau sudah menyukai dengan unit kedua ini, Konosuke." Kemudian Konosuke juga tersenyum yang menandakan jika ia juga sudah sangat menyukai unit kedua. Lalu kemudian Saniwa pun menyuruh Konosuke untuk pergi, memanggil kapten unit kedua yaitu Ken untuk segera menghadap Saniwa sekarang. Konosuke yang paham ia pun segera berangkat. Cerita pun kemudian berpindah pada Ken yang saat ini sedang berbicara bersama dengan Kunihiro sahabat baiknya di pinggiran anak sungai di benteng. Di sini Ken pun nampak menyesali atas semua hal yang telah terjadi. Terlebih lagi jika tombol kiri saat ini sedang terluka sangat parah akibat kelalaian Ken dalam menjaga para anggota unit keduanya. Lalu kemudian Kunihiro berkata, jika tombol kiri saat ini telah membaik dan kondisinya telah pulih seperti sedia kala. Ken pun berbalik bertanya lagi pada Konohiro, apakah ia masih mau jika dipimpin oleh seorang kapten yang tidak becus seperti dirinya lagi dalam unit kedua nanti. Konohiro berkata, jika aku dan kau adalah pedang dari tuan yang sama, yang itu artinya kemanapun kita berdua melangkah, kita harus tetap untuk bersama. Kunihiro di sini juga meyakinkan Ken jika bukan hanya dirinya yang mau dipimpin oleh Ten seperti Ken, namun semua anggota unit kedua juga pasti tidak keberatan jika Ken akan memimpin mereka lagi dalam unit kedua nanti. Ken pun segera bergegas untuk mencari para anggotanya yang lain. Anggota lain selain Kunihiro yang ditemui oleh Ken adalah Yuki, dan setelah diberitahu semuanya, Yuki pun akhirnya tidak keberatan dan ia pun tetap mau bergabung dengan dipimpin oleh seorang kapten seperti Ken dalam unit kedua. Kemudian mereka pun kembali berjalan. Di sini Ken pun mengajak Yuki dan juga Kunihiro untuk menemui Yagen, yang ternyata Yagen saat ini sedang berada di peternakan kuda. Di sana ia pun diperintahkan oleh tuannya Saniwa untuk mengurus kuda-kuda yang ada di benteng. Di kandang kuda, Ken pun berkata pada Yagen apakah ia mau jika dipimpin lagi oleh seorang kapten seperti Ken. Yagen pun di sini terkesan dingin. Ia tidak peduli, baginya siapapun yang memimpin itu tidak masalah, asalkan bagi Yagen ia dapat bertarung melawan para pengulang sejarah yang tidak tahu diri tersebut. Kemudian setelah Yagen setuju, Ken pun bertanya di mana Kuninaga sekarang. Yagen berkata jika Kuninaga saat ini sedang berada di perkebunan untuk merawat tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman di sana. Dan setibanya Ken bersama dengan yang lain di kebun sayur, ia pun langsung berkata jujur pada Kuninaga. Dan di sini Kuninaga pun juga tak keberatan jika harus dipimpin lagi oleh seorang kapten seperti Ken dalam unit kedua nanti. Satu anggota unit kedua saat ini yang tersisa hanyalah Tombo Kiri. Ken pun di sini merendah. Ia pun memohon dengan sepenuh hati kepada Tombo Kiri untuk bergabung kembali dengannya pada unit kedua karena Ken merasa tidak enak hati. Dengan ulahnya tersebutlah Tombo Kiri akhirnya menjadi seperti sekarang. Tapi Tombo Kiri pun tersenyum.
Kau ini bicara apa, Kapten? Aku pasti akan ikut bersama denganmu di bawah kepemimpinanmu sebagai Kapten Unit kedua. Aku sangat senang, ujar dari Tombo kiri, yang itu artinya kini seluruh anggota dari unit kedua pun telah siap dan tinggal menunggu misi saja dari tuan mereka Sanewa untuk bertempur melawan para pengulang sejarah. Kemudian setelah itu, Konosuke pun datang menghampiri mereka semua dan di sini ia pun berkata, jika ada sebuah perintah misi dari Tuan Sanewa, semua anggota dari unit 2 pun menjadi sangat senang karena mereka mendapatkan perintah di waktu yang sangat tepat. Lalu mereka semua pun bergegas untuk menemui tuan mereka yaitu Sanewa. Sesampainya di tempat Tuan Sanewa, kemudian semua anggota unit 2 pun diberi arahan jika sebaiknya mereka kali ini harus menjaga sejarah dengan lebih baik lagi dari penjagaan sejarah sebelumnya di kota Edo. Semua anggota pun mengerti dan bersiap. Mereka akan lebih serius lagi dalam menjalankan misi kali ini. Setelah itu Sanewa pun memerintahkan unit 2 untuk segera berangkat melindungi sejarah di sebuah kota yang sudah ia beritahu kepada Konosuke. Di depan defensi ruang dan waktu, unit kedua pun bertemu dengan unit ke-1 yang baru saja berhasil pulang dengan selamat dan berhasil melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Dan di sini Mikazuki yang tahu jika mereka akan bertugas untuk menjaga sejarah. Ia pun berpesan kepada Ken, sebaiknya kau bekerja dengan baik, lindungilah sejarah seperti apa yang seharusnya terjadi. Ken pun di sini mengerti dan ia berkata, ya, pasti akan aku kerjakan dengan baik. Lalu setelah itu unit kedua pun bersiap memasuki defensi ruang dan waktu untuk menjalankan tugas mereka melindungi sejarah, perintah dari Tuan Sanewa. Setibanya di tempat tersebut, Ken langsung menyuruh Konohiro untuk mencari tahu di manakah letak mereka sekarang dan juga tanggal berapa. Konohiro segera mencari tahu informasi yang terkait yang sudah diberikan oleh Tuan Sanewa dari benteng. Jika saat ini tepatnya tanggal 23 Januari 1866 dan mereka berada di Sungai Kamo di Kyoto. Dan lokasi mereka saat ini tepat berada persis di dekat jembatan Sanjo. Yuki yang mendengar hal tersebut pun menjadi merasa sangat senang, dikarenakan era ini adalah era di mana tuannya menggunakan Yuki sebagai pedang yang sangat pemberani dan juga menebas habis para pembantai yang ingin menghabisi tuannya. Di atas sebuah perahu yang mereka naiki, saat ini mereka pun rupanya sedang membahas tentang sejarah yang akan diubah oleh pengubah sejarah pada era ini. Menurut laporan yang diberitahukan oleh Konohiro, jika pasukan pulang sejarah akan muncul antara tanggal 23 sampai 25 Januari. Lokasinya di Kyoto, dekat Fushimi, yang dimana jika pasukan pengulang sejarah menyerang wilayah ini, berarti targetnya hanya ada satu, yaitu insiden Teradaya, atau lebih dikenal dengan sebutan insiden Sukamoto Ryuma. Setelah memutuskan aliansi Satsuma Chosu, Sukamoto Ryuma dan pengawalnya Zomi Miyoshi tinggal di Teradaya. Kemudian, pasukan pengamanan dari kantor Kementerian Fushimi berusaha untuk menangkap ataupun membunuh mereka. Mereka berhasil menyelamatkan diri. Ryuma dan Miyoshi kemudian bersembunyi di lumbung padi terdekat untuk keselamatan mereka. Sejak saat itu, Miyoshi pergi sendirian menuju kediaman dari klan Satsuma dan setelah mendapatkan sebuah pemberitahuan jika klan Satsuma membawa masuk Sukamoto Ryuma dan insiden pun akhirnya berakhir. Yang itu artinya tugas dari unit 2 kali ini adalah untuk melindungi Sakamoto Ryuma saat ia kabur di Teradaya. Singkat cerita, seluruh unit kedua pun saat ini sudah tiba di sebuah kota tujuan mereka, yaitu Teradaya. Dan di sini pertama-tama mereka akan mencari sebuah lumbung padi yang merupakan sebagai tempat persembunyian Sukamoto Ryuma, yang pada akhirnya di tengah kebingungan mereka tersebut mencari lumbung padi itu karena begitu banyak lumbung padi yang ada di Teradaya. Yuki pun mendapatkan sebuah insting dan dari instingnya tersebut pun membawa mereka semua akhirnya tiba di sebuah tembok yang saat ini berlubang.
Yuki pun berpendapat jika pasti malam ini tuannya Ryuma akan bersembunyi di dalam lumbung padi ini dikarenakan lokasinya sangat strategis karena sebuah tembok yang berlubang merupakan sebuah akses jalan masuk yang sangat mudah untuk dilalui. Ken di sini pun mencoba untuk mempercayai Yuki dikarenakan Yuki yang benar-benar paham dengan seluk-beluk pada era ini. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk berjaga di area lumbung padi tersebut hingga malam tiba. Ken dan juga Kunihiro pun berjaga di atas atap, tepatnya persis di depan lumbung padi tersebut. Waktu pun sekarang sudah menunjukkan pukul 1.50 dini hari, yang itu artinya tidak akan lama lagi. Pasti mereka akan segera datang ke dalam lumbung padi itu. Sementara Yuki sendiri yang berjaga. Di sana ia pun melihat jika pasukan keamanan saat ini sedang sweeping untuk mencari keberadaan dari tuannya. Hingga kemudian Yuki pun bertemu dengan makhluk pengubah sejarah. Alhasil ia pun tanpa ragu langsung membantainya. Dari atas atap, Ryuma pun berjalan sambil tertatih-tatih. Ia pun terluka sedikit parah di sini. Di sana Ken dan juga Kunihiro yang melihat, berusaha untuk menjaga Ryuma dikarenakan ia sadar jika para pengulang sejarah saat ini sedang membuntuti Ryuma dari belakang secara diam-diam. Ken bermaksud untuk menghabisi para pengulang sejarah agar sejarah tidak diobrak-abrik oleh mereka semuanya. Ryuma yang terluka parah saat ini sedang berlari untuk menghindari kejaran dari pasukan keamanan bersama dengan anggotanya atau pelayan setianya yaitu Zomi, dan di tengah jalan tanpa mereka ketahui jika para pengulang sejarah bersiap juga untuk membantai mereka. Namun dengan sigap, Yagen dan juga yang lainnya pun bersiaga untuk menghabisi para pengulang sejarah agar tidak membantai Ryuma. Kemudian setelah itu, seluruh anggota unit 2 pun menjadi terkejut dan juga bingung dikarenakan Ryuma ternyata saat ini sudah berada di tempat ini juga, yang itu artinya sejarah telah kacau, serta ia juga sudah dikejar oleh para keamanan kementerian, yang dimana hal ini sama sekali tidak ada dalam sejarah. Di sana sewaktu menghabisi sosok dari pengubah sejarah, Yuki pun melihat jika tuannya Ryuma sedang dikejar-kejar oleh para pasukan keamanan. Ia pun segera untuk bersembunyi dikarenakan jika Yuki bertindak atau hadir dalam insiden ini, maka namanya juga akan masuk ke dalam sejarah di masa depan. Namun Yuki pun melihat jika tuannya Ryuma saat ini hendak dibantai oleh para samurai dari keamanan tersebut, yang hal itu membuat Yuki menjadi tidak tega. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan menolong tuannya Ryuma. Segera Yuki menghabisi dan membantai para samurai yang akan menangkap tuannya itu, namun tidak menebasnya, melainkan hanya memukul mereka saja hingga mereka pun pingsan dan tidak bisa untuk melawan. Yuki kemudian membawa tuannya untuk segera diobati olehnya, dan sejauh ini mereka pun dapat bersembunyi dengan aman di tempat-tempat yang menurut Yuki jauh dari pengejaran para pasukan keamanan. Di lain sisi, para unit kedua pun saat ini sudah berada dekat di gerbang klan Satsuma. Mereka menunggu Ryuma yang dibawa oleh Yuki untuk datang kemari. Yang ternyata di sana seluruh anggota unit kedua pun melihat jika kelompok dari pengulang sejarah telah tiba. Yang ini artinya mereka tidak boleh kecolongan, apalagi membiarkan para kelompok pengulang sejarah bisa masuk ke dalam klan Satsuma tersebut. Kemudian setelah itu, Yuki pun datang bersama dengan Ryuma. Ia pun berkata pada Ryuma, di depan adalah klan Satsuma dan kau pasti akan aman di sana. Namun di sini Yuki pun melihat jika para pengulang sejarah sudah mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan. Alhasil ia pun di sini memprioritaskan tuannya Ryuma untuk dilindungi terlebih dahulu. Satu persatu menggunakan pedang katana miliknya, Yuki pun membantai habis para pengulang sejarah hingga kemudian Ryuma pun diperintahkan untuk segera lari dan segera berlari menuju ke klan Satsuma demi keselamatannya. Namun di tengah jalan Ryuma pun berteriak
karena faktanya ia akan dibantai oleh sosok naga tulang. Segera pedang katanya itu pun dilemparkan oleh Yuki dan ia pun berinisiatif untuk menghadapinya. Para pengulang sejarah ini menggunakan pistolnya, namun para pengulang sejarah ini pun berhasil untuk melemparkan pistol dari Yuki. Sehingga melihat hal itu, Ryuma pun segera melemparkan pedang katana miliknya untuk Yuki kembali melanjutkan pertarungan. Dan pada akhirnya Yuki pun berhasil membantai habis seluruh pengulang sejarah yang mencoba untuk mengejar mereka. Dan di lain sisi juga teman-temannya pun juga sama, sehingga tidak ada lagi pengulang sejarah yang tersisa. Dalam misi ini, sejarah pun menjadi aman seperti seharusnya. Dikarenakan misi pada era ini telah selesai, mereka semua pun bersiap untuk kembali ke benteng dan menunggu sebuah jemputan distorsi ruang dan waktu untuk menjemput mereka dari Tuan Saniwa. Di sana terlihat Kunihiro pun bersedih karena ia ada memikirkan sesuatu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Yuki yang mengetahui jika alasan dari Kunihiro bersedih adalah pasti ia kepikiran kepada tuannya, yaitu Hijikata, yang dimana di masa ini Hijikata bertugas sebagai pelindung dari Ryuma. Yuki kemudian bertanya pada Kunihiro jika nanti ia bertemu dengan Hijikata, apakah yang ia akan katakan pada tuannya itu. Dan di sini Kunihiro pun hanya diam saja. Ia tidak bisa menahan kesedihan juga kerinduan yang mendalam terhadap Hijikata tuannya. Dan orang-orang di sana pun sepertinya paham, terutama dengan Ken, terkait kesedihan yang dialami oleh Kunihiro saat ini. Kemudian Konosuke pun memberikan sebuah informasi penting jika menurut laporan yang ia terima, saat ini mereka belum dibolehkan untuk kembali dikarenakan Saniwa masih ingin untuk mereka tetap berada di sini, dan untuk alasannya nanti Saniwa akan segera memberitahunya. Malam harinya di sebuah penginapan, pada akhirnya Konosuke pun memberitahukan alasan dari Saniwa terkait dengan mereka dibatalkan untuk pulang hari ini. Semua itu dikarenakan jika pengajaran para makhluk pengulang sejarah terhadap Sakamoto Ryuma saat ini masih berlanjut dan belum usai. Namun masalahnya Saniwa sendiri tidak bisa memprediksi di manakah keberadaan mereka saat ini, dikarenakan untuk pengajaran yang kedua mereka bersembunyi dan sulit untuk dideteksi keberadaannya. Di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Konosuke pun memberikan sebuah ide. Mereka semua mau tidak mau harus berjaga di sekitaran istana Satsuma. Karena Konosuke sadar betul jika Ryuma adalah target utama untuk dibantai oleh para makhluk pengulang sejarah. Dan itu artinya hanya satu-satunya tempat, yaitu istana Satsuma, tempat yang tidak aman untuk Ryuma itu sendiri. Ken akhirnya pun setuju dan berjaga bersama dengan yang lain di sekitaran area istana Satsuma. Namun berhari-hari mereka melakukan penjagaan, tidak ada satupun hal-hal yang mencurigakan nampak di sana. Pada satu momen, Kunihiro pun pada akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya kepada Ken. Apakah kematian dari Hijikata bisa untuk berubah dengan menyelamatkannya pada era ini? Mungkinkah Hijikata akan lebih bahagia jika hidupnya lebih lama lagi dari seharusnya? Kalau begitu, apakah tugas mereka menjaga sejarah benar-benar akan tepat untuk dilakukan? Sementara Ken sendiri menghancurkan harapan dari Kunihiro tersebut. Ia menegaskan bahwa mereka harus mengikuti jalannya sejarah meskipun sakit secara emosional. Namun untuk misi kali ini, Ken berharap jika mereka tidak boleh lagi untuk mengecewakan tuannya, yaitu Saniwa. Jadi guys, buat kalian yang bingung dengan anime ini, jadi Hijikata itu adalah pemilik pedang katana dari Kanesada dan juga Kunihiro. Sementara Saniwa sendiri adalah sosok yang membangkitkan mereka berdua hingga menjadi sosok samurai terkuat seperti sekarang, termasuk seluruh token denshi yang lainnya atau pedang katana yang lain dari unit 1 maupun unit kedua. Dari hasil pencarian tersebut, pada akhirnya Ken pun sadar jika saat ini Ryuma tidak ada di istananya Satsuma. Mendengar hal tersebut, Yuki pun menjadi panik, kemanakah kira-kira tuannya berada saat ini. Yuki khawatir jika tuannya sudah dibantai oleh para pasukan pengulang sejarah. Namun di sini Ken pun menjelaskan semua itu belum terbukti karena belum ada informasi dari tuan mereka Saniwa, yang kemudian mereka pun memutuskan untuk berpencar. Dan Yuki pun mencari dengan sangat cermat di manakah tempat beradanya tuannya saat ini. Mereka pun sama-sama pergi ke sebuah tempat taman
yang dimana di taman bunga sakura tersebut biasanya tuannya pun selalu rutin untuk berkunjung ke sana sekedar menenangkan diri. Melihat jika Ryuma ada di sana dalam keadaan yang baik-baik saja, sejauh ini Yuki pun menjadi merasa sedikit tenang. Namun lain hanya dengan Kunihiro. Di sana ia juga melihat tuan pemilik dirinya, yaitu Hijikata. Dan Hijikata pun hanya bisa dipandangi oleh Kunihiro dari kejauhan saja. Kunihiro tidak bisa untuk menyapanya karena tidak memiliki alasan dan tidak ada perintah dari Saniwa. Tak lama kemudian, Ryuma pun lalu berteriak sewaktu ia melihat jika tepat di hadapannya ada beberapa makhluk pengulang sejarah yang ingin menghabisinya. Kunihiro yang sebetulnya sedari tadi mengawasi Ryuma dari kejauhan, ia pun langsung bergerak dan menghadapi sosok makhluk pengulang sejarah tersebut. Namun di waktu yang tepat, untungnya Tambokiri dan juga Kuninaga pun datang tepat waktu, sehingga mereka pun membantu Kunihiro di sini. Ryuma yang merasa takut dengan makhluk-makhluk mengerikan tersebut, ia pun memutuskan untuk pergi dan menjauh. Sementara Tambokiri yang menyadari hal tersebut, ia pun segera memerintahkan Kunihiro dan juga Kuninaga untuk menjaga keselamatan dari Ryuma. Ken pun rupanya juga mengejar keberadaan para pengubah sejarah di era ini. Kemudian di sana dalam pengejaran, ia pun tanpa sengaja berpapasan dengan tuan pemiliknya, yaitu Hijikata. Di sini Ken pun langsung terdiam seketika tanpa bergerak. Di sana juga ada Yuki. Yuki pun lalu bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Namun Ken tidak menjawab pertanyaan dari Yuki tersebut. Malahan ia langsung meneteskan air mata dengan jumlah yang sangat banyak. Hal itu dikarenakan jika sebenarnya jauh dari lubuk hati Ken yang paling dalam, ia sangat merindukan tuannya Hijikata. Namun dikarenakan tidak ada perintah dan juga alasan untuk menyapanya, makanya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika Ken menegur tuannya itu, sejarah akan berubah di masa depan nantinya. Kunihiro yang melihat dengan mata kepalanya jika saudaranya telah menangis karena menahan kerinduan pada majikannya. Ia pun juga hanya bisa menangis di balik pohon tak jauh dari tempat itu. Kemudian di waktu yang tidak tepat, muncul sosok pengulang sejarah yang sangat kuat. Ternyata itu adalah Otachi. Namun pada akhirnya, dengan kerjasama dari Ken dan juga Yuki, sosok pengulang sejarah iblis yaitu Otachi berhasil mereka kalahkan dengan sangat mudah. Setelah pertarungan sengit tersebut, mereka semua pun kehilangan jejak dari Ryuma. Dan di sini Tambokiri pun berasumsi jika ada kemungkinan Ryuma saat ini telah terbunuh oleh pengulang sejarah. Mendengar hal itu, Yuki pun jadi teringat dengan perkataan Kunihiro beberapa hari lalu kepadanya, di mana Kunihiro berkata pada Yuki, jika andai saja Hijikata dapat menghabisi Kurima, maka sejarah pasti akan tidak seperti sekarang. Yuki pun langsung berpendapat jika pastinya saat ini Kurima telah dihabisi oleh Hijikata, dikarenakan Hijikata adalah orang yang ingin sekali kematian dari Kurima itu sendiri. Mendengar hal tersebut, Ken pun nampaknya tak tinggal diam. Ken berkata pada Yuki jika tuannya Hijikata tidak akan pernah untuk melakukan hal sekeji itu. Namun Yuki pun di sini tetap bersikeras jika pasti Hijikata lah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hilangnya dari Ryuma sekarang. Mereka pun di sana lalu dipisahkan oleh Tambokiri yang mengatakan jika tidak ada gunanya kalian bertengkar seperti sekarang karena tidak akan membantu apapun. Yang setelah itu seluruh anggota unit 2 pun berkumpul di belakang pintu istana, yang dimana kemudian mereka memastikan agar Ryuma dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu Konosuke pun datang dan memberikan sebuah kabar jika ia tidak tahu di manakah keberadaan Hijikata saat ini. Namun untuk Ryuma sendiri, ia saat ini sedang makan di dalam istana. Mendengar hal itu Yuki pun lega, tapi tidak dengan Ken yang menyadari jika tuannya Hijikata saat ini tidak diketahui keberadaannya oleh siapapun. Ditambah lagi jika saat ini Kunihiro tidak ada di antara mereka. Di hadapan seluruh anggota unit 2, Ken pun teringat dengan pembicaraannya bersama dengan Kunihiro beberapa waktu yang lalu, yang dimana di malam itu Kunihiro pun berkata pada Ken jika ia hanya ingin untuk melindungi tuannya Hijikata dari serangan musuh agar ia tidak terbunuh dalam sebuah pertarungan.
pertarungan. Namun itu artinya menurut Yagen, jika itu benar dilakukan oleh Kunihiro, maka secara tidak langsung ia telah mengubah alur sejarah. Dan apapun alasannya, Sanewa tidak akan pernah memaafkan atau membenarkan alur sejarah diubah oleh siapapun. Dan Ken pun juga berkata, "Aku yakin Kunihiro tidak pernah bermaksud dan tidak ingin mengubah alur sejarah." Kemudian setelah itu, Konosuke pun memberitahu pada semuanya jika ada yang keluar dari balik pintu. Dan setelah dicek oleh mereka semua, ternyata itu adalah Ryuma bersama dengan istrinya serta beberapa pengawal yang akan mengantarkannya. Namun jika dilihat dari barang bawaan yang dibawa oleh mereka, mereka pun nampaknya akan pergi sejauh mungkin. Melihat Ryuma yang semakin jauh, Ken pun di sini langsung mengajak seluruh anggota unit 2 untuk mengejar Ryuma. Namun Tombo Kiri pun berkata, "Kapten, sebaiknya biar Ryuma kami yang mengurus, dan kau sebaiknya cari tuanmu yaitu Hijikata, mengingat jika Hijikata saat ini tidak diketahui keberadaannya." Tentunya hal itu pun membuat Ken menjadi merasa terharu sekali karena ia tidak menyangka jika solidaritas dari unit kedua sangat kompak seperti sekarang, yang dimana ditambah lagi jika untuk mencari Hijikata, Ken tidak seorang diri, melainkan Yuki pun ikut bersamanya. Dan untuk pengentaian dari Ryuma akan dikerjakan oleh Tombo Kiri, Yagen, dan juga Kuninaga. Mereka pun akhirnya berpencar di tempat itu. Dalam perjalanan tersebut untuk mencari Hijikata, Ken langsung bercerita terkait masa lalu dirinya bersama dengan Hijikata kepada Yuki. Jika di masa itu, Hijikata memanggil seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Sonosuke. Sonosuke adalah anggota terkecil dari Hijikata yang dilatih olehnya dari anak-anak yang lainnya. Kemudian Sonosuke pun diberi pesan pada Hijikata untuk mengantarkan sebuah pedang katana beserta dengan benda-benda yang lainnya ke suatu tempat. Dan di sini pedang tersebut ternyata diketahui oleh Sonosuke jika itu adalah sebuah pedang legendaris milik Hijikata. Tapi kali ini Hijikata pun ingin Sonosuke untuk mengantarkan pedang ini ke tempat kakak tirinya yang ada di kota Tama. Tanpa memberikan sebuah penjelasan apapun, Hijikata pun lalu memberikan pedang katananya itu pada Sonosuke untuk segera diantarkan kepada kakak tirinya tersebut. Alhasil Sonosuke pun mau tidak mau akhirnya menuruti perintah dari Hijikata, yang dimana itulah kali terakhir Ken berpisah dengan Hijikata tuannya. Sejak saat itu, Hijikata pun menggunakan pedang katananya yang satunya, yang ternyata itu adalah Kunihiro. Hingga pada akhirnya Hijikata pun menggunakan pedang itu dalam sebuah pertempuran yang sangat epik dan membuat ia pun tewas dalam tebasan seorang samurai. Dan itulah alasannya kenapa Kunihiro ingin mengubah sejarah ini. Ia hanya ingin menyelamatkan tuannya saja, bukan sengaja untuk mengubah alur sejarah yang sudah ada. Kemudian setelah itu, tak jauh dari mereka pun melihat jika di kota saat ini sedang terjadi sebuah kebakaran. Segera Ken dan juga Yuki pun berlari untuk mengecek sumber yang ada. Ternyata lokasi kebakaran bukanlah di kota, melainkan di Istana Satsuma. Seperti dugaan dari Yuki, di sana ia pun melihat banyak sekali para pengacau sejarah yang mencoba untuk mengubah sejarah. Alhasil Yuki pun langsung mencabut pedang katana miliknya dan membantai seluruh pengubah sejarah yang akan mengacak-acak sejarah di masa ini. Dari kebakaran tersebut membuat Istana Satsuma pun menjadi rata dengan tanah. Lalu di balik api yang berkobar, Ken di sana melihat Kunihiro yang sudah menyelamatkan seorang gadis kecil. Kunihiro menjelaskan pada Ken jika setelah dirinya diubah menjadi wujud manusia oleh Sanewa. Dan di sini ia pun berpikir hanya anak kecil inilah yang bisa ia selamatkan dalam insiden penjagaan sejarah kali ini. Namun itu bukanlah hal yang sebenarnya. Karena sebenarnya Kunihiro masih ingin untuk menyelamatkan tuannya Hijikata. Kunihiro juga yakin jika sebenarnya di dalam lubuk hati Ken memiliki rasa yang sama seperti dirinya, ingin menyelamatkan tuannya yaitu Hijikata. Tapi mereka juga sadar jika sebenarnya Hijikata semasa hidupnya hanya hidup
untuk kesenangan orang lain tanpa mempedulikan kebahagiaannya sendiri. Maka dari itu, sebagai sama-sama pedang katana yang dimiliki oleh tuan yang sama, Kunihiro pun mengajak Hijikata untuk menyelamatkan tuannya pada misi kali ini. Walaupun itu artinya mereka harus mengubah alur sejarah, tapi tujuan Kunihiro bukan itu, hanya ingin membalas budi baik dari seorang Hijikata yang telah merawatnya selama ini. Walaupun sebenarnya di sini Ken pun sependapat dengan isi hati dari Kunihiro, namun ia pun tidak mungkin untuk mengubah alur sejarah yang sudah ada, karena itu artinya ia menentang dengan perintah dari tuannya Saniwa. Ken pun dengan lantang menolak ajakan dari Kunihiro tersebut, yang dimana jika Kunihiro terus memaksa, Ken pun tak segan-segan akan menghabisinya di tempat ini. Ternyata Kunihiro tidak takut sama sekali dengan gertakan dari seorang Ken. Ia pun tetap meminta Ken untuk bergabung dengannya menyelamatkan Hijikata tuan mereka berdua, hingga hal itu pun membuat Ken marah. Segera ia mengangkat pedang katananya setinggi mungkin dan bersiap untuk menebas Kunihiro. Yuki yang ada tak jauh dari sana melihat jika Ken saat ini hendak menebas Kunihiro. Ia pun berteriak sekencang mungkin dan berusaha mengingatkan Ken agar sebaiknya tidak membantai Kunihiro di tempat ini. Namun sepertinya Ken sudah sangat marah sekali pada Kunihiro yang sangat keras kepala, dan Yuki pun hanya bisa histeris berdoa dalam hati supaya Ken benar-benar tidak melakukan apa yang akan ia lakukan terhadap Kunihiro. Yang untungnya Ken pun tidak tega untuk menghabisi rekan satu tim, terlebih lagi sudah seperti saudaranya sendiri, dan Ken lebih memilih untuk menancapkan pedang katananya ke tanah. Hal itu pun membuat Kunihiro menjadi lega. Ia tahu jika sebenarnya Ken adalah saudara yang sangat baik untuknya. Tak lama kemudian, anak perempuan yang tadi diselamatkan oleh Kunihiro pun tersadar. Ia pun terbangun dan bertanya, "Di manakah ibuku?" Kunihiro dengan tersenyum kemudian berkata, "Ayo ikut denganku dan kita bersama-sama akan mencari ibumu." Mereka berdua pun segera pergi meninggalkan Ken. Kemudian setelah itu Yuki pun menasihati Ken agar sebaiknya tidak mengulangi hal seperti tadi. Ia tidak boleh mencelakai rekan satu timnya. Terlebih seluruh anggota unit 2 pun adalah keluarga bagi Yuki, yang dimana kemudian portal dimensi waktu pun kembali terbuka, dan Ken pun di sini bingung apa yang akan terjadi. Begitu halnya dengan Yuki, ia pun jadi panik. Bisa saja jika ditorsi ruang dan waktu itu terbuka adalah para pengulang sejarah yang datang. Namun untungnya itu adalah Saniwa yang sengaja khusus datang untuk menyelamatkan semua yang akan terjadi. Terlebih lagi, Saniwa di sini tahu apa yang sedang terjadi antara Kunihiro dan juga Ken. Alhasil ia pun memutuskan untuk meluruskan masalah mereka berdua tersebut dengan langsung turun ke era ini. Segera Saniwa bertanya pada Ken apakah ia sudah membuat suatu masalah besar yang harus membuat Saniwa harus menghukum Ken. Ken pun langsung menjawab terkait tentang dari Kunihiro. Jika baru saja Kunihiro menemui Ken, dan di sini ia pun meminta untuk bergabung dengannya menyelamatkan tuan mereka berdua, yaitu Hijikata. Tapi Ken pun menolak dikarenakan itu semua sama artinya dengan mengubah sejarah yang sudah terjadi, dan jika itu sampai terjadi maka Saniwa pasti akan langsung menghukum mereka berdua, bahkan mengasingkan mereka. Saniwa di sini menjelaskan jika memang ada dua buah profesi yang harus bisa dibedakan, profesi untuk menjaga tuan dan juga profesi dalam menjalankan misi mereka dalam mengamankan sejarah di era ini. Walaupun sebenarnya Saniwa sangat yakin mudah bagi Ken dan juga Kunihiro untuk menyelamatkan tuan mereka Hijikata dalam pertarungan yang akan terjadi hingga ia pun tidak dapat terbunuh. Namun jika itu sampai terjadi, maka sama artinya dengan pengubahan sejarah secara besar-besaran. Ken pun di sini hanya diam tanpa menjawab perkataan dari tuannya Saniwa. Lalu Saniwa pun paham dengan isi hati Ken dalam lamunannya tersebut. Kemudian ia pun berkata pada semua orang yang ada di sana, "Baiklah, sekarang cepat kita berangkat. Aku tahu harus melakukan apa." Mereka mengira jika mereka akan dikirim ke benteng. Namun itu bukanlah benteng, melainkan Saniwa yang sangat paham dan juga bijaksana sepakat untuk memutuskan jika mereka semua kali ini akan bersama-sama pergi ke pertempuran Hakodate, tepatnya di Gunung Hakodate. Pertempuran itu adalah
pertempuran yang nantinya menurut sejarah akan merenggut nyawa dari Tuan Ken, yaitu Hijikata. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di pegunungan Hokodate dan menyaksikan perang Hokodate yang sedang terjadi. Di sini Saniwa pun berkata, jika ini adalah pertarungan Hokodate dan dikarenakan para angkatan laut kekaisaran sudah mulai pergerakan, maka itu artinya ini adalah pertarungan dan misi penjagaan sejarah yang terakhir. Yang itu artinya dalam perjalanan misi mereka selama ini, inilah puncak dari semuanya dan pastinya tidak akan mulus dan mudah untuk dilewati. Saniwa pun meminta para anggota unit 2 untuk sebaiknya berhati-hati. Lalu kemudian ia yang sepertinya tersadar sesuatu, langsung mengajak mereka semua pergi ke sebuah tempat. Insting dari Saniwa kali ini benar-benar terbukti sangat tepat dan juga akurat, karena faktanya di lain sisi, para anggota angkatan laut kekaisaran yang akan melakukan perang untuk sejarah kali ini, mereka semua dihadang oleh kelompok pengulang sejarah. Untungnya di waktu yang tepat, Ken bersama dengan Yuki pun tiba tepat waktu dan langsung membantai mereka satu persatu. Namun anehnya di sini, sewaktu setelah habis dibantai, jumlah mereka pun lagi-lagi bertambah dan seakan tidak ada hentinya. Saniwa yang paham akan situasi yang semacam ini yang sudah ia prediksikan sebelumnya. Segera ia pun menghubungi benteng untuk memanggil bantuan untuk membantu Yuki dan juga Ken dalam bertarung. Yang ternyata Saniwa menghubungi unit 1 untuk membantu, terkecuali Mikazuki, unit 1 yang mendapatkan perintah dari tuannya. Mereka pun segera bersiap ke portal dimensi ruang dan waktu dan berangkat untuk menuju panggilan dari sang tuan. Singkat cerita, dengan bantuan dari unit 1 kali ini benar-benar sangat membantu sekali, karena faktanya para pengulang sejarah pun berhasil dihabisi tanpa tersisa satupun. Kemudian setelah itu, Kapten unit 1 yaitu Yaman Bagiri, ia berkata kepada Ken, bukannya kau masih memiliki satu misi yang sangat penting? Sekarang cepat kerjakanlah misimu itu, dan urusan di sini biar kami yang mengurusnya. Ken pun segera pergi sambil menahan rasa tangis yang akan ia tumpahkan. Saniwa juga berkata di sini, jika ini kali pertamanya unit pertama dan unit kedua bergabung dalam satu misi yang sama. Rupanya Ken pergi menemui rumah tuannya yaitu Hijikata. Di rumah Hijikata, Ken pun melihat dengan mata kepalanya Hijikata sedang memegang pedang kesayangan dan juga kehormatan hidupnya, yaitu Ken itu sendiri, yang dimana Ken pun sangat terharu dengan misi kali ini. Ken yang khawatir akan dapat mengubah sejarah yang ada jika ia menemui tuannya Hijikata, maka ia hanya bisa bersembunyi tak jauh dari tempat Hijikata berada saat ini. Di lain sisi, energi Saniwa pun rupanya sudah terkurang cukup banyak dan ia pun tidak memiliki waktu lagi untuk berada di era ini karena dimensi waktu yang berbeda. Saniwa pun kemudian memutuskan untuk kembali ke benteng. Namun sebelum itu ia pun berkata pada semua unit 1, jika ini adalah baru permulaan pertempuran saja, karena mengingat 3 jam dari sekarang, para pengulang sejarah akan datang dengan jumlah yang tidak sedikit. Saniwa memperkirakan jika jumlah mereka kurang lebih nanti ada 1000 pasukan yang akan turun. Semua orang pun diharapkan untuk berhati-hati dan harus bisa melindungi sejarah dengan baik. Kemudian di tempat Hijikata, Ken pun melihat jika tuannya Hijikata saat ini telah keluar dari kamarnya, yang ternyata ia membawa seorang anggota baru untuk bertarung. Ken pun di sini bingung dengan sosok anggota tersebut karena mengingat dalam sejarah tidak disertakan, dan setelah Ken melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia pun tercengang karena faktanya sosok anggota yang saat ini ada bersama dengan tuannya Hijikata tak lain adalah Kunihiro. Dengan memegang sebuah pedang katana kehormatannya, Hijikata pun menyuruh Kunihiro untuk memanggilkan Sonosuke. Kunihiro pun segera bergegas untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah itu, Ken pun langsung menampakkan dirinya untuk menemui Kunihiro. Kunihiro nampak sangat senang sewaktu melihat jika saudaranya telah datang untuk menemuinya di tempat tuannya.
Kunihiro sudah tahu pasti jika Ken akan datang hari ini, mengingat hari ini adalah hari detik-detik terakhir antara kematian dari tuannya yang sebentar lagi akan terjadi dalam sebuah medan perang yang sangat sengit. Dan di sini Hijikata pun nampak sangat marah sekali pada Kunihiro dikarenakan ia yang sudah memakai seragam Sensei Gumi. Sensei Gumi adalah sebuah klan milik Hijikata, yang itu artinya jika Kunihiro dalam masa ini telah menjadi anggota dari Hijikata. Itu artinya jika Kunihiro telah mengubah banyak sejarah pada era ini yang akan sangat berpengaruh di masa depan nanti. Kemudian tak lama setelah itu, Sonosuke pun datang menemui Hijikata, dan seperti yang sudah ada dalam sejarah, Hijikata di sini pun menyuruh Sonosuke untuk mengantarkan beberapa barang kepada kakak tirinya yang ada di kota Tama. Namun di sini anehnya, pedang milik Hijikata yang semula akan ia berikan juga di sini nampak ditahan oleh Hijikata, dan semata-mata semua itu karena hasutan dari Kunihiro yang menginginkan jika pedang itu ikut bertempur dalam detik-detik kematian Hijikata nantinya. Kunihiro kemudian menjelaskan pada Ken tentang situasi yang terjadi, jika dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah alur sejarah yang sudah ada, melainkan Kunihiro hanya ingin Ken tidak bersedih dikarenakan ia ikut dalam pertempuran terakhir sewaktu tuannya akan gugur. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa Kunihiro meminta pada tuannya Hijikata agar pedangnya juga diajak dan tidak diberikan oleh kakak tirinya yang ada di Tama. Namun apapun alasan dari Kunihiro, Ken pun nampaknya tidak bisa untuk membenarkannya dikarenakan semua yang dilakukan oleh Kunihiro itu sudah sangat jauh mengubah alur sejarah yang sudah ada. Kemudian Ken pun mencoba untuk memperbaiki sejarah tersebut dengan cara menemui Hijikata dan langsung bertanya padanya apakah alasan dari Hijikata untuk membawa pedang merah yang tadi akan ia berikan kepada Sonosuke. Hijikata dengan tegas menjawab pertanyaan dari Ken jika apa yang akan ia perbuat pada pedangnya itu sama sekali bukan urusan dengan Ken, yang dimana Ken pun di sini memohon untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang tadi ia tanyakan pada Hijikata. Namun melihat sikap dari Hijikata yang seakan tidak terlalu menggubris pertanyaan penting dari Ken kali ini, Ken pun melontarkan beberapa kalimat yang membuat Hijikata pun tersadar, dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak membawa pedang tersebut ke medan pertempuran. Konohiro segera dipanggil kembali oleh Hijikata, memintanya untuk kembali memanggil Sonosuke. Singkatnya, pada saat Sonosuke telah datang kembali menghadap Hijikata, pedang itu pun segera ia berikan dan meminta Sonosuke untuk juga membawanya, memberikannya pada kakak tirinya yang ada di kota Tama. Dengan begitu ini artinya jika alur sejarah di era ini sama sekali tidak diubah, yang kemudian di lain sisi Kunihiro pun nampaknya sangat sedikit kecewa pada Ken sebab apa yang telah ia lakukan selama ini terbilang sia-sia. Tujuannya hanya satu, Kunihiro hanya ingin Ken tidak bersedih karena Tuan Hijikata tidak meninggalkannya di detik-detik kematiannya saat bertempur dan lebih memilih untuk membawa Kunihiro untuk ikut bersamanya. Lalu dari atas langit, Ken dan juga Kunihiro pun melihat begitu banyaknya distorsi ruang dan waktu yang terbuka. Ini artinya jumlah pengubah sejarah yang akan datang kali ini berjumlah sangat besar sekali. Ken pun lalu memerintahkan Kunihiro untuk kembali bergabung dengan tuannya Hijikata, sementara ia dan juga yang lain akan berjuang sekuat tenaga untuk menahan serangan dari para pengulang sejarah agar alur sejarah di era ini tidak kacau. Singkat cerita, saat ini Ken pun sudah berkumpul bersama dengan unit kedua dan juga unit pertama. Di sana, Yaman Bagiri pun berkata pada Ken yang belum tahu jika kali ini para pengulang sejarah akan datang dengan jumlah yang sangat banyak. Menurut prediksi dari Saniwa, mereka akan datang dengan total 1000 jumlah. Yang itu artinya mereka akan bekerja lebih keras dari pertarungan sebelumnya. Ken pun tidak gentar sedikit pun. Ia segera mengeluarkan pedang katana miliknya, diikuti dengan seluruh unit yang juga mengeluarkan pedang katana mereka. Dan dengan aba-aba dari Ken, ia pun berkata, ini saatnya untuk kita menyerang. Segera mereka pun menyerang ketika melihat distorsi ruang dan waktu terbuka dan para pengubah sejarah sudah turun untuk melakukan aksi serangan mereka.
Di sana Ken pun bersama dengan Yuki terdiam sejenak karena mengingat pertarungan ini bisa dikatakan sangat tidak imbang sekali. Mereka harus menghadapi 1000 pasukan pengulang sejarah sekaligus dalam waktu bersamaan, yang itu artinya mustahil jika mereka akan dapat menang. Di sana Ken pun juga melihat jika rekan-rekan dari tim satunya saat ini sedang kewalahan untuk menghadapi begitu banyaknya para pengulang sejarah yang terus berdatangan tiada henti. Untungnya dari benteng, Sanewa pun tidak tinggal diam. Ia pun segera mengutus salah satu tokendensi yang lain yang paling bersejarah, yaitu Mikazuki. Dan Sanewa pun sangat berharap dengan kemunculan Mikazuki, maka sejarah akan dapat terjaga dengan sebagaimana mestinya, tanpa harus diporak-porandakan oleh para pengulang sejarah yang tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, Sanewa juga ternyata memanggil 3 tokendensi yang lain, yang tak lain adalah Tombokiri, Kuninaga, dan juga Yagen. Sehingga kini semua unit pun sudah lengkap untuk memulai pertarungan. Di medan pertempuran tersebut, sewaktu Ken menghadapi para pengulang sejarah, ia pun tanpa sengaja nyaris saja dibantai oleh salah satu anggota dari pasukan pengulang sejarah. Untungnya di waktu yang tepat, Kunihiro pun langsung datang dan menebas si pengulang sejarah tersebut, sehingga Ken pun di sini terselamatkan oleh Kunihiro. 2 jam kemudian, selama itu unit ke-1 dan juga unit kedua bertarung melawan para pengulang sejarah yang terus berdatangan. Pada akhirnya satu persatu distorsi ruang dan waktu pun akhirnya tertutup, menandakan jika pertarungan akan segera berakhir karena tidak ada lagi para pengulang sejarah yang datang dan bertambah jumlahnya. Ken pun bersama dengan yang lain semakin sigap, semakin beringas untuk membantai seluruh anggota pengulang sejarah yang tersisa, hingga pada akhirnya mereka pun dapat untuk membantai habis seluruh pasukan pengulang sejarah yang ada. Dan kini tinggal hanya ada satu momen sejarah penting yang akan memang seharusnya terjadi, yang dimana pertempuran antara tuan dari Ken dan juga Kunihiro Hijikata melawan aliansi musuhnya. Lalu bersama dengan Kunihiro, Ken pun mencoba untuk melihat pertempuran tersebut dari jarak yang lumayan dekat, hingga pada akhirnya mereka pun melihat dengan mata kepala mereka sendiri kematian dari tuannya Hijikata yang terkena sebuah peluru dari musuhnya. Hal itu pun membuat Kunihiro tak kuasa membendung lagi dan menahan air matanya yang akan jatuh, karena ia tidak bisa menyaksikan pemandangan semacam ini. Di depannya saat ini ia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat jika tuannya telah tewas terbunuh. Kemudian melihat Ken yang sangat bersedih sekali dan terpukul menyaksikan pemandangan barusan. Di sini Mikazuki berkata pada Ken jika semua yang terjadi dan yang ia lihat barusan adalah sebuah sejarah yang sudah tidak bisa lagi untuk diubah dikarenakan masanya sudah lewat. Namun Ken pun mencoba untuk tegar melihat semua itu. Dan sementara para tokendensi yang lain dari unit pertama dan juga unit kedua, mereka sudah tidak sabar untuk kembali ke benteng dan beristirahat dikarenakan misi kali ini telah sepenuhnya selesai. Namun di sini Konosuke pun tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pemberitahuan dari tuan mereka di benteng, yaitu Sanewa, jika yang boleh kembali ke benteng hanyalah unit ke-1 saja, sementara seluruh unit kedua masih dipersilahkan untuk tinggal di tempat ini. Yang kemudian seluruh anggota dari unit pertama pun kembali bergegas untuk pergi ke benteng menggunakan sebuah distorsi ruang dan waktu, sehingga cerita anime ini pun tamat. ですが第二部隊の皆様